Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini dari kelas B. Nah, video kali ini merupakan review dari materi praktikum dasar-dasar akustik dengan materi ekosounder sederhana. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ekosounder. Ekosounder itu adalah merupakan salah satu jenis sonar dengan prinsip kerja akustik yang memancarkan gelombang vertikal ke dalam air. Kemudian, ekosounder juga merupakan suatu alat dari teknologi hidroakustik. Ekosounder juga digunakan untuk mengukur kedalaman air dan dicatat waktunya sampai eko kembali ke dasar air. Nah, berikut merupakan fungsi dari ekosounder. Ekosounder dapat digunakan untuk menemukan objek di bawah air. Kemudian, ekosounder digunakan untuk mendeteksi benda yang berada di bawah air. Selain itu, ekosounder juga digunakan untuk mengetahui bentuk dasar bawah air, kemudian membantu mendeteksi ikan dan juga penentuan stok ikan. Nah, berikut ini adalah jenis dari ekosounder, yaitu ada MBES atau multi-beam ekosounder. Multi-beam ekosounder ini merupakan jenis ekosounder yang pemancarannya dengan menggunakan banyak beam. Nah, contohnya seperti pada gambar dapat kita lihat, dia itu memancarkan banyak beam. Jadi, sudut pemancarannya itu luas, tidak hanya satu sudut saja. Seperti pada kursor yang telah saya tunjukkan ini, pemancaran beam pada ekosounder ini ada banyak, makanya disebut dengan multi-beam. Untuk selanjutnya, yaitu ada single beam ekosounder atau disingkat dengan SBES, yang merupakan jenis ekosounder yang memancarkan dengan hanya menggunakan satu beam saja. Single beam merupakan alat ukur kedalaman pada medium air yang menggunakan sistem pemancaran tunggal sebagai pengirim dan juga penerima sinyal gelombang suara. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ini adalah bentuk pancaran tunggal daripada single beam ekosounder. Jadi hanya satu pancaran yang dipancarkan ke bawah air. Berbeda dengan multi beam yang ada banyak pancaran. Jadi sudut dari single beam ini adalah terbatas, sedangkan pada multi beam ini banyak sudutnya. Selanjutnya adalah merupakan komponen dari ekosounder. Yang pertama itu ada time base. Time base ini fungsinya untuk mengaktifkan pulsa. Kemudian yang kedua ada transmitter. Transmitter berfungsi untuk menghasilkan pulsa listrik. Yang ketiga ada transducer. Transducer ini mengubah energi listrik menjadi energi suara, begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian yang keempat ada receiver. Receiver ini berfungsi untuk menerima echo atau suara pantulan yang berasal dari objek. Kemudian recorder ini adalah untuk mencatat hasil dari echo tadi. Nah, berikut ini adalah prinsip atau mekanisme dan cara kerja daripada ekosounder itu sendiri. Nah, yang pertama, time base akan mengaktifkan pulsa pada transmitter dan juga recorder. Selanjutnya, pada transmitter, pulsa tersebut dihasilkan dan kemudian akan dihantarkan kepada transducer. Nah, di transducer ini, pulsa listrik tadi diubah menjadi energi suara yang kemudian dipancarkan atau dipantulkan ke bawah air yang akan mengenai objek. Nah, hasil dari pantulan tersebut akan kembali memantul atau yang disebut juga dengan echo. Echo tadi akan diterima kembali oleh transducer dan selanjutnya akan dikirim ke receiver. Nah, echo yang tadi telah diterima kembali oleh transducer karena mengalami atenuasi atau pelemahan suara akibat terserapnya oleh benda-benda seperti air, batu,
Maka fungsi receiver ini adalah menguatkan kembali sinyal suara yang telah diterima dan kemudian akan dicatat di recorder. Nah, recorder ini akan menghasilkan keluaran berupa berupa ekogram. Biasanya tampilannya itu pada kertas atau pada layar. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh dari single beam echo sounder, yaitu Simrad EK15. Nah, ini adalah salah satu alat yang ada di dalamnya. Kemudian ini juga merupakan alat dari Simrad EK15 yang mana berfungsi untuk melindungi echo sounder. Nah, echo sounder tersebut akan dimasukkan ke dalam alat ini, akan berada di dalamnya. Nah, fungsinya ini adalah untuk menjaga agar echo sounder itu tidak terkena atau terganggu oleh apapun seperti tekanan air, seperti arus air yang deras. Nah, echo soundernya akan dimasukkan di dalam ini. Selanjutnya adalah fish finder. Fish finder itu merupakan salah satu alat dari echo sounder sederhana, di mana fish finder ini digunakan untuk mendeteksi benda atau target di bawah air seperti ikan. Fish finder menggunakan unit layar video sebagai media tampilan ekogramnya. Fungsi dari fish finder sendiri adalah untuk menentukan daerah tangkapan ikan, serta untuk mengamati kondisi dasar bawah perairan pada waktu alat digunakan. Jadi prinsip kerja fish finder ini ketika alat itu digunakan, dia akan mendeteksi benda atau apapun yang berada di bawahnya. Kemudian jika ada benda yang lewat seperti ikan ataupun kayu, batu, apapun itu, maka akan digambarkan dalam bentuk ikan. Jadi fish finder ini tidak bisa menentukan jenis ikan apakah yang ada di bawah. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan dari fish finder. Nah, ini adalah bentuk atau alat fish finder itu sendiri, yang mana terdapat beberapa tombol di dalamnya. Yang pertama itu adalah tombol power atau backlight. Gunanya adalah untuk menyalakan dan mematikan alat serta mengatur tingkat kecerahan pada layar. Kemudian yang kedua ini range plus dan juga minus. Ini gunanya untuk mengatur variabel yang ada pada sonar. Kemudian memperbesar dan juga memperkecil tampilan serta menggeser ke atas atau menggeser ke bawah sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian tombol yang bulat ini adalah tombol rocker, yaitu gunanya untuk mengarahkan tanda petunjuk ke atas, ke bawah, ke kiri, dan juga ke kanan. Selain itu digunakan untuk menandai area dan memasukkan data. Kemudian ada mark, terlihat pada kursor yang saya tunjuk ini adalah tombol mark, di mana fungsinya adalah untuk menandai stasiun, titik stasiun. Kemudian di sampingnya itu ada select, yaitu tombol memilih. Kemudian di bawahnya ada tombol home, digunakan untuk kembali ke menu utama. Kemudian di sampingnya itu ada tombol menu, yaitu untuk mengatur variabel tambahan dan konfigurasi pilihan, serta kembali ke layar sebelumnya. Nah, yang tengah ini layar atau display itu gunanya untuk menampilkan hasil pendeteksian. Nah, itu dia review materi dari praktikum dasar-dasar akustik tentang echo sounder sederhana. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.